Baru saja kita melaksanakan muktamar, baik Muhammadiyah maupun Aisyah. Dan Alhamdulillah sukses besar. Alhamdulillah banyak orang yang menilai Muhammadiyah telah memberikan teladan untuk bangsa ini. Sejuk, damai, bermartabat. Maka demikian pula musyawarah wilayah. Demikian pula kita berharap di musyawarah daerah seperti ini, musyawarah cabang, bahkan musyawarah ranting. Mengapa itu terjadi? Hemat saya inilah pertolongan Allah kepada kita semua. Muhammadiyah telah berkhidmat untuk bangsa ini jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ini diproklamasikan. Kalau suatu hari pimpinan pusat di Kairo, di Al-Qahirah, di Mesir, lalu ada guru besar di sana yang bertanya, sedikit kemudian protes, sedikit kemudian mengingatkan Muhammadiyah dengan pertanyaannya, untuk apa Muhammadiyah bikin sekolah? Untuk apa Muhammadiyah bikin rumah sakit? Untuk apa Muhammadiyah bikin perguruan tinggi? Bukankah itu semuanya adalah tugas negara? Maka kemudian kita jawab bahwa Muhammadiyah telah berkhidmat bahkan sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ini diproklamasikan. Dan kita akan terus untuk berkhidmat. Tidak saja li khidmatil ummah, tapi juga li khidmatil sya'b, bahkan li khidmatin nas jami'an fi kulli anha'i ardillah. Inilah Muhammadiyah. Dan bersama-sama dengan seluruh elemen bangsa. Apakah itu saudara kita dari Nahdlatul Ulama, dari Persis, Al-Irsyad, pendeknya bersama-sama dengan seluruh elemen bangsa ini, Muhammadiyah bersama-sama membangun Indonesia, meninggikan peradaban melalui Indonesia untuk dunia. Dan Muhammadiyah itu besar, Bapak. Sekali lagi besar. Ya. Sekedar sebuah gambaran saja. Tahun 2021 di miladnya, milad Muhammadiyah, 109 pada waktu itu, pimpinan pusat Muhammadiyah mengundang beberapa PWM terdekat. Salah satunya ialah kami waktu itu di Jawa Timur. Pak Haidar memberikan amanah, memberikan proyeksi, memberikan khitoh ke depan bagi Muhammadiyah. Dalam konteks i'la'u kalimatillah, dalam konteks lil khidmah tadi itu. Saya perhatikan betul-betul pidato beliau, saya cermati. Nah, di akhir pidatonya, beliau kemudian meresmikan beberapa amal usaha Muhammadiyah. 2 di antaranya ialah UMAM, Université Muhammadiyah Malaysia. Dan yang kedua adalah MEC, Muhammadiyah Australian College. Sesudah itu Presiden secara daring di
didampingi oleh Menteri Koordinator PMK dan Seknek, itu menyampaikan amanahnya dan intinya mengapresiasi dengan sangat kepada Muhammadiyah. Bahkan sebelum itu, kami mendapatkan informasi bahwa Istana melalui Seknek di samping mengapresiasi pada Muhammadiyah, sekaligus menyatakan bahwa dalam beberapa hal Muhammadiyah mendahului negara. Ini kelihatannya Muhammadiyahnya perlu dimantapkan karena tepuknya hanya sebagian kecil saja. Dan menyebut bahwa Muhammadiyah telah memiliki universitas di luar negeri, sementara negara sendiri belum. Karena Muhammadiyah itu besar, maka konsekuensinya dimanapun kita berada, dimanapun kita duduk di Muhammadiyah ini, bahkan sekalipun tidak menjabat apa-apa di Muhammadiyah, maka kita mesti berpikiran besar sebagai konsekuensi kita berada di rumah besar, yaitu Muhammadiyah. Hemat saya, kalau hasil muktamar kemarin itu antara lain mendeklir mengenai Islam berkemajuan, itu sebenarnya sekedar menyatakan. Sebab Kiai Ahmad Dahlan pun telah beragama menggunakan Islam itu dalam konteks kemajuan. Beliau belajar di Kiai Darat. Ya. Jadi beliau juga belajar di Arab, di Makkah. Hampir pasti yang dipelajari ialah nusus. Imma minal Quran wa imma minas sunnah. Tapi begitu kemudian beliau berkiprah mendirikan Muhammadiyah, maka beliau melakukan lompatan besar. Misalnya, membetulkan arah kiblat dari musola-musola, masjid-masjid yang ada di Kauman. Dan yang digunakan adalah ilmu falak, ilmu astronomi. Maknanya beliau telah beragama Islam dengan berbasis kemajuan. Elan vital kemajuan itu adalah sains, adalah teknologi. Bukan sembarang sains, bukan sembarang teknologi, tapi sains yang telah diberikan basis teologi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan terletak pada kiroahnya yang utama. Wal aula min hadhil ayah laisat kiroah walakin dzikrus rabbik. Literasi sudah lama dilakukan oleh Yunani, menghasilkan karya-karya literasi yang sangat dahsyat. Tapi Islam kemudian bukan kemudian meletakkan yang utama pada literasi, tapi yang utama ialah membawa sains dan teknologi itu, falsafah dan sebagainya, berbasis pada teologi. Maka inilah maknanya Muhammadiyah dalam konteks berislam adalah Islam yang berkemajuan. Termasuk juga di abad yang keduanya ini, Muhammadiyah ingin memajukan keislaman di berbagai keseluruhan kawasan bumi ini. Kalau toh kemarin, mohon maaf, kami melakukan ar-rihlah ats-tsaqafiyah, yakni tur peradaban, ke Turki dan kemudian ke Spanyol. Lalu di sana melalui duta besar kita
Dr. Najib, Muhammad Najib. Ya. Kami diterima di kedutaan, di Wisma Kedutaan. Lalu beliau menyampaikan pada kami bahwa ada gereja yang dijual. Sekali lagi, ya, dijual. Ya. Dan alhamdulillah, di antara 22 orang yang bersama-sama kami, ada 2 rektor dari Universitas Muhammadiyah Surabaya dan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dan kedua beliau itu langsung welcome untuk kemudian merealisasikan itu. Saya pada waktu itu, ya, sebagai ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, tentu sekali lagi apa yang direspon oleh kedua rektor itu bagian dari misi kami bermuhammadiyah. Mohon maaf, ketika itu memang namanya ar-rihlah, tur. Mestinya dalam tur itu kita merasakan kegembiraan, merasakan rasa senang, kebahagiaan. Tapi mohon maaf, terutama ketika ada di Spanyol, kami sedih. Peradaban Islam yang begitu bagusnya. Kawasan itu pernah dikuasai oleh dunia Islam dan menghasilkan peradaban yang sangat dahsyat. Ya, yang sangat dahsyat. Tidak saja dalam konteks fisik, karya-karya, ya, Ibnu Rushd, ya, apakah itu Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, apakah itu Tahafudut Tahafud, dan lain sebagainya. Bahkan juga ada Alfiyah, ya, Ibnu Malik, itu juga Ibnu Malik juga dari kawasan itu. Tapi kemudian semuanya itu hilang, bahkan kemudian mereka yang ada di sana tidak mengenal itu semuanya. Kami sedih, Bapak. Di Cordoba, itu dulu ada 800 masjid. Sekarang ini tinggal tidak sampai 10. Salah satunya Masjid Cordoba. Nah, lebih besar dari Masjid Nabawi di Madinah. Ya, Madinah. Dan yang tersisa itu kemudian, mohon maaf, telah diubah, tidak lagi menjadi masjid, tapi menjadi rumah ibadah non-muslim. Kita sedih. Di Alhambra, terangkan mengenai peninggalan-peninggalan dunia Islam pada waktu itu. Ya, saya dengarkan orang menjelaskan, ini adalah dari peradaban Islam yang kemudian sekarang dimiliki oleh orang-orang non-muslim. Saya sedih, sekali lagi sedih. Ada tulisan-tulisan wala ghaliba illallah. Ada tulisan-tulisan kalimat tahmid, tahlil, dan lain sebagainya. Jadi kemudian itu sekali lagi sudah tidak lagi menjadi bagian. Jadi kalau sekedar, sekali lagi, sekedar kita membeli gereja, mohon maaf, ini membeli. Bukan kemudian kita mengambil, kita merampas, tidak. Dulu pernah ada inkuisisi, Ratu Isabella, Ratu Ferdinand, Raja Ferdinand. Tidak hanya Muslim, Yahudi pun, orang-orang Yahudi itu kemudian, mohon maaf, dibantai atau dipaksa memeluk agama. Padahal yang dilakukan oleh dunia Islam tidak pernah seperti itu. Umar ketika menguasai Palestina, maka Umar kemudian diminta oleh gubernur, ya, dari Romawi supaya datang ke Palestina. Umar tanya, mana yang disebut dengan Solomon Temple sekarang ini? Lalu mereka mengatakan, gubernurnya mengatakan, sudah tidak ada. Sudah menjadi tempat akhir pembuangan sampah. Maka Umar marah,
sekali lagi sangat marah. Lalu minta supaya dibersihkan. Maka setelah dibersihkan, berhari-hari dibersihkan, setelah bersih, Umar pidato yang dikenal dengan pidato Elia. Dia mengatakan, Solomon Temple ini saya kembalikan kepada orang Yahudi. Silakan untuk digunakan beribadah. Yang Nasrani silakan ke gereja dan yang Muslim ke Baitul Maqdis. Inilah Islam. Islam tidak pernah kemudian menguasai satu kawasan, lalu kawasan itu ditutup, kawasan itu dipaksa, kawasan itu upayakan supaya kemudian hanya Muslim saja yang di situ. Tidak. Piagam Madinah, Sohifah al-Madinah. Demikian pula di Quran, la ikraha fiddin, jelas sehingga Muhammadiyah dengan Islam itu, maka Islam yang rahmatan lil alamin itulah. Demikian pula saudara-saudara kita yang Nahdlatul Ulama, itulah sekarang nih yang kita perjuangkan di berbagai kawasan seperti ini. Maka ini juga kemudian insya Allah bagian dari Muhammadiyah bersama-sama dengan yang lain itu mengembalikan peradaban yang mulia, sekali lagi peradaban yang mulia, yang tidak ada inkuisisi di dalamnya, yang tidak ada pendoliman-pendoliman di dalamnya, memberikan rahmat. Itulah kemudian yang menjadi tanggung jawab kita ke depan, dan ke depan. Maka insya Allah dengan pertolongan Allah, asal kemudian kita tidak menggunakan energi kita untuk saling sikut, saling tengkar, menghabiskan energi kita. Mari kita gunakan. Rasanya Allah memberikan bangsa kepada bangsa ini. Di Indonesia ini bibit-bibit. Bibit-bibit ditanam oleh Allah di bumi Indonesia ini. Dulu ada yang kita sebut dengan the golden age of Muslim history. Masa keemasan dari sejarah Islam. Lalu setelah itu runtuh. Maka rasanya Allah tanamkan untuk the second golden age of Muslim history itu di Indonesia. Allah berikan ilham kepada Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Lalu 1923 Al-Irsyad, 1924 persis, lalu 1926 Nahdlatul Ulama, dan sampai sekarang bibit-bibit itu ditanam oleh Allah di bumi ini untuk menggerakkan potensi kita ini untuk membangun dunia ini berbasis rahmatan lil alamin. Dan tentu sekali lagi tidak bisa tidak, kita mesti Islam yang berkemajuan. Tidak berarti Islam berkemajuan itu mengabaikan apa yang telah terjadi masa lampau. Tidak mungkin. Saya merasakan dari mars atau himne dari Balikpapan itu. Dari kota Balikpapan ini. Saya merenungi, merasakan. Langsung dihubungkan dengan Tuhan. Maknanya inilah sebenarnya wujud dari Pancasila itu. Dan Muhammadiyah menjaga itu semuanya. Tugas jenengan yang mau terpilih ini nanti melakukan dua hal, dan ini misi suci, misi kenabian. Al-imamah maudu'atun li khilafatin nubuwah fi khirasatid wa siyasatid dunya. Demikian Al-Mawardi dalam Al-Ahkamus Sultaniyah. Yang namanya kepemimpinan dalam konteks Islam itu ialah satu jabatan yang diadakan untuk meneruskan misi kenabian. Apa misi kenabian itu? Yaitu fi khirasatid. Khirasatuddin ini misi kenabian. Yang kedua, wasiyasatid dunya, siyasatid dunya. Fi khirasatid wasiyasatid dunya. Muhammadiyah menjaga keislamannya tetap berbasis pada Quran dan As-Sunnah. Sedekat-dekatnya dengan apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah khirasatuddin. Tapi Muhammadiyah juga membangun rumah sakit, membangun panti asuhan, pondok pesantren, kemudian perguruan tinggi, sekolah. Ini untuk siasatud dunia, supaya sekali lagi Islam itu solihun likuli zaman wa makan. Dan inilah yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Adapun kemudian tadi di sini mengikuti apa yang ada di PP, tadi
untuk pilihannya tadi e-voting ya, ada e-voting, ada e-voting, sudahlah terserah itu. Saya bukan orang Inggris ya. Jadi ya, PP kemudian kemarin itu ya. Mohon maaf ya. Kemungkinan besar PP itu mengikuti Jawa Timur. Karena Jawa Timur itu sudah sejak 2010, jadi sudah 3 kali sekarang ini menggunakan e-voting. Sedangkan PP baru sekali di sini. Ya, di situ. Nah, saya kira kalau di Jawa itu dari Jawa Timur, kalau di Kalimantan ya mestinya dari Kalimantan Timur. Nah, ya, saya tidak tahu kemarin Pak Sis dipilih secara e-voting atau tidak ya. E-voting juga ya, bagus ya. Saya kira seperti itu. Jadi inilah kita semuanya, insya Allah kita semuanya ditolong oleh Allah ya. Karena dibatasi waktunya 15 menit dan sudah 15 menit ya. Maka saya mohon maaf, ini yang dapat saya sampaikan. Selamat ya, bermusyawarah. Insya Allah diberikan oleh Allah Imamatul Muhammadiyah, kepemimpinan Muhammadiyah, Imamatul Aisyah, ya, diberikan yang terbaik oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan yang hangat untuk ayahanda kita, Bapak Dr. Muhammad Saad Ibrahim. Terima kasih atas pencerahannya. Selanjutnya, marilah kita saksikan kembali penampilan